Prabowo dukung siapa? Jokowi dukung siapa? Jokowi dukung siapa? Gibran dukung siapa? Saya dengar Mas Anies mendukung Pramono Anung, betul? Itu membuat kita tambah semangat, betul nggak? Kita lihat lebih kuat PDI Perjuangan atau Anies atau Ridwan Kamil yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo. Kita lihat biar jelas. Farouk, ini kenapa sih harus sampai bawa-bawa tokoh besar seperti ini, apalagi kemudian mantan Presiden Jokowi dipaksa untuk turun gunung, nggak yakin sama kemampuan pasangan calonnya untuk merebut hati warga Jakarta? Tapi nggak ada yang namanya kerja keras yang tidak membawa hasil. Dan saya beruntung sekali, bersyukur sekali Mas Anies gabung di momen yang tepat. Luar biasa, tepuk tangan semua warga masyarakat. Di momen yang tepat. Ketika demokrasi diuji, pertarungan Jakarta di tengah bayangan masa lalu. Jakarta kembali menjadi panggung epik perebutan kekuasaan. Kali ini bukan sekedar soal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, tapi juga tarikan tali pengaruh dari tokoh besar yang sudah purna tugas. Terus kok kenapa mendukung RK dan kan yang menang akan Pram gitu. Dan Jokowi bilang ke dua koleganya ini bahwa ya Pram memang kemungkinan akan menang. Potensi Pram menang itu besar. Oh, ini disampaikan Jokowi langsung? Iya, potensi bahwa Pram kemungkinan akan menang. Jakarta. Tapi karena saya ini sudah di Kim Plus, ya otomatis tetap mendukung RK. Nah, ini yang menjadi sekelumit cerita dalam pertemuan RK dengan Jokowi di Solo. Oh, jadi Jokowi ini merasa sudah nyemplung ya? Ya, betul. Jadi sekalian basah. Dan ingat dulu juga yang menyemplungkan Ridwan Kamil ke Jakarta adalah salah satunya Jokowi. Selain Prabowo ya. Kira gitu. Ya, tapi kita kan juga tahu ya waktu itu bahwa Jokowi ini mau RK ke Jakarta bukan karena dia ingin RK-nya menjadi gubernur, tapi lebih pada merintangi Anies. Menjegal Anies itu aja lah. Itu sudah ditulis di majalah Tempo. Iya, dan targetnya kan tercapai. Betul. Karena salah satu orang yang dianggap bisa melawan Anies waktu itu ya, ketika Anies ini mau maju di gubernur Jakarta, itu adalah RK. Tapi kan pada akhirnya Anies tidak jadi, RK tetap jadi. Ya. Dan skenario awalnya waktu itu kota kosong. Yang akhirnya bubar semuanya gara-gara putusan MK. Di satu sisi Ridwan Kamil dan Suswono, pasangan dengan janji manis namun bayang keraguan, terlihat enggan hanya mengandalkan daya tarik mereka. Mereka memilih jalan pintas, menyeret sang gegendot mantan Presiden Mulyono yang lebih dikenal sebagai Jokowi untuk turun gunung. Jokowi, sang maestro politik yang dikenal lihai dalam manuver, kali ini tampak dipaksa bermain peran baru, bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai bayangan masa lalu yang diharap dapat menghidupkan mesin dukungan Jakarta. Namun, apakah warga ibu kota yang kini lebih kritis dan paham akan harga demokrasi masih terpikat oleh nostalgia yang mulai pemudar? Di sudut lain arena, pasangan Pramono dan Rano Karno memilih strategi yang berbeda. Mereka tidak menjual memori, melainkan harapan. Dan untuk mempertegas narasi mereka, hadir figur yang tetap dihormati dan dicintai dan digandungi meski tak lagi memegang jabatan. Anies Baswedan, seorang simbol perlawan bagi mereka yang muak dengan demokrasi yang diacak-acak oleh kekuatan oligarki. Anies tak hanya berdiri sebagai tameng bagi pasangan Pramono dan Rano Karno, tetapi juga sebagai peringatan keras. Demokrasi bukan permainan dan Jakarta tak akan diam melihat ketidakadilan berulang. Dengan penuh karisma, ia menciptakan momentum yang menggetarkan. Di saat Mulyono bersiap dengan senyum politisnya, Anies muncul seperti badai, membalikkan setiap strategi lawan dengan ketenangan yang menggetarkan hati. Kita menyadari persis bila kejujuran, prosesnya adil, transparan, insya Allah kemenangan diantarkan pada perjuangan. Karena itulah kita berkumpul di sini. Jadi kita berkumpul karena kita ingin memastikan, kita sebut sebagai warga kawal TPS. Di saat Jakarta menghadapi persimpangan jalan, Anda boleh menceritakan pada diri sendiri, saya tidak tinggal diam, saya tidak hanya menonton, saya bagian yang memastikan Jakarta tetap maju, warganya tetap bahagia.
Ibu bapak punya kesempatan sore ini di rumah menonton, tapi memilih berada di sini karena inilah warga kota yang akan membuat Jakarta menjadi lebih maju. Inilah warga kota yang membuat Jakarta warganya lebih bahagia. Bapak sekalian, itu amanat dari kami. Laksanakan, sampaikan kepada semua, tuntaskan. Insyaallah 27 November menjadi hari keberhasilan bagi perjuangan ini. Jakarta kini berdiri di persimpangan besar. Akankah ia memilih maju dengan pikiran jernih atau kembali terjebak dalam bayang masa lalu yang dirangkai oleh penguasa lama? Satu hal yang pasti, dalam pertarungan ini hanya satu hal yang tak boleh dilupakan. Suara rakyat adalah penentu takdir demokrasi. Jangan biarkan langkah kita dipermainkan oleh mereka yang lupa bahwa kekuasaan hanyalah amanah, bukan warisan. Kita kan juga sering melihat betapa sejumlah loyalis Anies, para jubir Anies yang sudah melakukan kerja-kerja politik untuk memenangkan Pramono dan Dul ya, yang saya kira itu terkonfirmasi dalam debat-debat yang kemudian dihadiri oleh orang-orang dekatnya Anies. Jadi dua variabel ini sebenarnya menjadi pengantar. Sebenarnya Anies itu sejak lama sudah menentukan pilihan politiknya kepada paslon yang diusung oleh PDIP dan Hanura ini. Oleh karena itu ketika Anies menyampaikan dukungan secara terbuka, bagi saya ini sebenarnya makin mempertebal bagaimana sikap politik Anies yang sesungguhnya. Sejak lama sebenarnya saya juga termasuk yang meminta dan berharap gitu ya bahwa Anies tidak berada di wilayah abu-abu dalam menentukan sikap politik. Karena kalau hanya melalui foto-foto ataupun hanya melalui jubir, tentu publik itu tidak bisa mengkonfirmasi 100% kemana pilihan politik Anies yang sesungguhnya. Oleh karena itu ketika deklarasi ini disampaikan, Anies itu mempertegas posisinya, yaitu bersama dengan barisan PDIP, bersama dengan orang-orang yang dalam Pilpres 2024 yang lalu itu kalah, menghadapi kekuatan politik yang diusung oleh kekuatan politik kekuasaan, Kim Plus yang hari ini mengusung RK dan Suswono, yang saya kira resultante dan kerja politiknya semakin agresif jelang pencoblosan tanggal 27 November. Di antara calon gubernur yang ada, nomor 1 dan nomor 2 di jumlah, pasti saya kelilingnya paling banyak buat Ustaz. Setiap hari saya keliling seperti ini, pasti paling banyak. Dulu 0%, iya memang 0%, tapi nggak ada yang namanya kerja keras yang tidak membawa hasil. Dan saya beruntung sekali, bersyukur sekali Mas Anies gabung di momen yang tepat. Luar biasa, tepuk tangan semua warga masyarakat. Di momen yang tepat. Kenapa momennya tepat? Dari hasil survei semuanya ini kurang dikit banget. Survei Abah aja kurang dikit banget. Makanya anak Abah di mana saja sekarang Mas Anies, ke medsos saya itu nyerangnya luar biasa. Harus seperti anak Abah, harus seperti Mas Anies. Bahkan saya pernah, ibu-ibu sekalian, ini terakhir betul dari saya, ketika saya didoakan di Jakarta Utara, salah satu sahabat saya, sahabatnya Mas Anies, doanya Pak Kiainya begini, ya Allah, kenapa tiba-tiba saya melihat wajahnya Mas Pram seperti wajahnya Mas Anies? Antara saya percaya sama nggak percaya itu beda tipis sebenarnya. Kok tiba-tiba wajah Mas Anies sama saya beda banget lah gitu. Tetapi menurut saya karakter, perilaku, tindakan, sikap bahwa kita sudah cukup matang untuk menghadapi berbagai persoalan yang ada. Kebetulan saya dan Mas Anies memang berteman sangat lama sekali. Jadi saya bersyukur mudah-mudahan ini menjadi momentum yang luar biasa untuk memenangkan pasangan Mas Pram Bandul satu putaran. Kenapa satu putaran? Kenapa satu putaran? Sebab kalau satu putaran, satu lebih murah, kedua nggak diganggu-ganggu, yang ketiga yang paling penting setelah itu supaya ekonomi masyarakatnya normal.